Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya Siti Rufiah dalam pembelajaran pendalaman materi virus kelas 12 IPA. Dalam materi ini yang akan kita pelajari masih tetap yaitu pelajaran kelas 10 yaitu tentang virus. Oke, untuk menambah semangat belajar kita, salam biologi. Biologi semangat, cerdas, ceria, yes. Oke, mendengar kata virus. Apa itu virus? Pada saat ini mungkin kalian sudah menjadi kebiasaan untuk mendengar kata virus, terutama dengan mewabahnya pandemi virus corona. Nah, virus berasal dari bahasa Latin virion yang artinya racun. Kenapa diartikan racun? Karena hampir semua virus dapat menyebabkan penyakit baik pada tumbuhan, hewan, maupun manusia. Tidak hanya itu, bahkan pada mikroorganisme juga bisa diserang oleh virus. Virus mempunyai sifat antara benda mati dan benda tak hidup. Jadi mungkin bisa dikatakan sebagai makhluk peralihan. Mengapa demikian? Dikatakan hidup karena virus dapat memperbanyak diri. Dikatakan tak hidup karena virus tidak bisa melakukan metabolisme dan sangat bergantung pada hospesnya atau inang yang ditempatinya dalam memperbanyak diri. Virus tidak terdiri atas sel, padahal suatu benda dikatakan hidup jika terdiri atas sel. Maka kamu sekarang sudah tahu kenapa virus dikatakan sebagai makhluk peralihan antara benda hidup dan benda tidak hidup. Berapakah ukuran virus? Nah, ukuran virus sangat kecil sekali. Diameter terkecil virus sekitar 17 nanometer dan diameter terbesar sebesar 1000 nanometer. 1 nanometer sama dengan berapa meter? Ayo, kamu buka kembali buku pelajaran kamu fisika untuk masalah pengukuran. Dan juga virus hanya dapat diamati dengan mikroskop elektron dengan perbesaran 30.000 kali. Makanya di sini kamu sudah tahu kenapa ukuran virus sangat kecil sekali. Bahkan dia bisa lolos dalam saringan bakteri. Dari tayangan gambar bisa kamu lihat bentuk tubuh virus. Kalau kamu lihat di gambarnya, kalian mungkin tidak akan percaya bahwa itu adalah bentuk tubuh virus. Ada yang berbentuk bulat, berada dalam kepemilikan virus penyebab AIDS, Ebola, dan influenza atau flu. Kalau yang berbentuk tubuh oval, dalam kepemilikan virus penyebab penyakit rabies atau anjing gila. Terus lagi ada yang berbentuk batang. Contohnya itu pada tobacco mosaic virus, yaitu bercak kuning pada daun tanaman tembakau. Bentuk tubuh polihidris atau segi banyak. Ini terdapat pada virus adenovirus yang menyebabkan demam. Berbentuk T, bentuk tubuh pada bakteriofag. Apa itu bakteriofag atau fag? Adalah virus yang menembus atau menyerang ke bakteri Escherichia coli. Makanya tadi saya katakan bahwa yang diserang virus itu tidak hanya manusia, hewan maupun tumbuhan, bahkan mikroorganisme seperti bakteri pun bisa diserang oleh virus. Pada tayangan berikut ini adalah susunan tubuh virus. Di sini diberi contoh adalah
bakteriofag atau gambar daripada virus fag. Itu ada bagian kepala. Bagian kepala berbentuk polihedral berisi asam nukleat DNA. Dan bagian luarnya itu diselubungi oleh selubung protein yang disebut kapsid. Nah, terus jadi DNA itu digambarkan yang dalam. Nah, dengan asam nukleat itulah nantinya virus akan bisa mereplikasi diri atau memperbanyak diri. Selanjutnya bagian leher. Ini yang menghubungkan antara bagian kepala dan ekor. Untuk bagian ekor sendiri itu terdiri atas penyangga atau lempeng dasar. Nah, dan di situ ada serabut ekornya. Nah, serabut ekor ini digunakan untuk menginfeksi ataupun melekatkan diri pada sel yang akan diserangnya. Sedangkan di bawah itu ada jarum penusuk. Nah, ini sebagai jalan setelah dia menempel pada inang akan memasukkan asam nukleatnya, bisa itu berupa DNA ataupun RNA menuju ke inang yang diserangnya. Virus belum dapat dikatakan sebagai sel karena virus tidak terdiri atas sel dan tidak dapat melakukan metabolisme serta tidak memiliki bagian-bagian yang menyusun sel. Bagian penyusun sel itu apa? Membran plasma, sitoplasma, organel-organelnya. Organel aja dia tidak punya. Nah, apabila virus berada di luar sel hospes, virus dapat dikatakan sebagai partikel biasa atau biasa disebut dengan istilah virion. Untuk itu, bagaimanakah susunan tubuh virus? Jadi dalam tubuh virus itu hanya berupa senyawa-senyawa saja. Apa saja senyawa itu? Yang pertama asam nukleat. Asam nukleat ada dua, yaitu DNA atau asam deoksiribonukleat ataupun RNA atau asam ribonukleat. Virus hanya mengandung salah satu asam nukleat saja, bisa berupa DNA saja atau RNA saja. Asam nukleat pada virus diselubungi oleh kapsid, sehingga disebut dengan nukleokapsid. Yang kedua, senyawa protein merupakan komponen utama yang menyusun bagian terbesar dari kapsid. Yang ketiga, lipid atau lemak. Lipid terdapat dalam bentuk fosfolipid, glikolipid, asam lemak, kolesterol, dan lemak-lemak alami lainnya. Fosfolipid merupakan bagian terbesar yang menyusun virus. Yang keempat adalah karbohidrat, terdapat dalam bentuk ribose atau deoksiribosa dalam asam nukleat. Oke, Anda telah mengetahui bahwa virus tidak dapat hidup dan bereplikasi jika berada di luar tubuh hospes. Untuk bereplikasi atau memperbanyak diri, virus harus menyerang atau menginfeksi hospesnya terlebih dahulu. Bagaimanakah caranya virus bereplikasi? Ada dua cara. Yang pertama adalah daur litik, yang kedua daur lisogenik. Mengingat kembali bagaimanakah tahapan atau langkah-langkah daur litik? Yang pertama yaitu tahap penempelan atau adsorpsi. Kalau kamu lihat di situ, virus akan menempelkan serabut ekornya pada dinding sel bakteri. Kebetulan yang dipakai contoh untuk replikasi virus ini adalah yang diserang bakteri. Nah, setelah serabut ekornya itu menempel pada dinding sel bakteri, itu akan menghasilkan enzim lisosim sehingga akan melubangi dinding sel bakteri.
Setelah terjadi lubang, dilanjutkan tahap yang kedua yaitu tahap injeksi atau penetrasi. Di sini virus akan memasukkan asam nukleatnya ke dalam sel bakteri. Nah, setelah masuk, dilanjutkan tahap yang ketiga atau tahap sintesis, yaitu DNA virus menghasilkan enzim untuk menghancurkan DNA bakteri. Apakah hanya menghancurkan saja? Tidak. Ternyata di situ virus mengambil alih perlengkapan metabolik sel bakteri. Selanjutnya, asam nukleat virus mengendalikan pembentukan asam nukleat virus baru dan mengendalikan pembentukan protein dinding tubuh virus menggunakan bahan yang tersedia dalam sitoplasma bakteri. Nah, kamu lihat juga di situ virus akan membentuk bagian-bagian tubuhnya. Ada bagian serabut ekor, ada bagian kepala, ada bagian leher, dan lain-lainnya. Pokoknya yang ada pada virus itu dibentuk, tapi tidak langsung jadi. Masih seperti dikopi bagian-bagian tubuh daripada virus tersebut. Nah, tahap selanjutnya kalau bagian-bagian tubuhnya itu sudah terbentuk, ke tahap yang keempat yaitu tahap perakitan atau assembling. Di situ virus akan merakit tubuhnya menjadi utuh lagi seperti pada awal dia akan menyerang pada bakteri. Nah, ada yang mengatakan bahwa pada saat proses perakitan ini setiap 20 menit sekali virus bisa merakit tubuhnya sebanyak 200. Jadi satu virus menjadi 200 bahkan 250 virus yang baru. Nah, kamu bandingkan dengan bakteri. Kalau bakteri dengan situasi kondisi yang sesuai dengan bakteri dalam waktu 20 menit hanya bisa melakukan pembelahan biner satu kali, yaitu dari satu bakteri menjadi 2 bakteri. Nah, itulah kenapa virus kalau menyerang pada tubuh manusia itu sangat cepat sekali penularannya. Yang terakhir, kalau itu tubuhnya sudah terbentuk kembali, maka terjadi tahap yang kelima yaitu lisis. Lisis itu berarti di dalam tubuh bakteri itu sudah hancur. Nah, kenapa hancur? Karena virus memproduksi enzim untuk menghancurkan dinding sel bakteri yang baru tersebut. Apa yang terjadi di situ? Maka virus yang terbentuk baru akan berhamburan keluar untuk mencari mangsa yang baru lagi. Dengan cara apa? Kembali lagi ke daur yang pertama, yaitu absorpsi, penetrasi, sintesis, perakitan, dan litik. Selanjutnya tahap replikasi yang kedua adalah daur lisogenik. Kalau daur lisogenik, virus tidak menghancurkan sel bakteri, tetapi asam nukleat virus juga tidak mengambil alih fungsi sintesis asam nukleat bakteri, tetapi menjadi bagian kromosom bakteri. Nah, ini bisa dikatakan seperti musuh dalam selimut. Jadi kalau dia sudah lengah, dia akan menyerang. Nah, tahapan daur lisogenik mirip dengan daur litik. Yang pertama adsorpsi, tadi yaitu sama, melekatkan ekornya ya pada dinding bakteri. Selanjutnya penetrasi. Nah, penetrasi yaitu memasukkan asam nukleat virus ke dalam sel bakteri. Yang ketiga setelah dimasukkan yaitu tahap penggabungan. Segera setelah infeksi virus, asam nukleat virus bergabung atau menyisip pada asam nukleat bakteri. Nah, gabungan antara asam nukleat virus dengan asam nukleat bakteri inilah yang disebut sebagai profag. Nah, tahap yang keempat yaitu bisa dikatakan sebagai tahap pembelahan. Ya, saat bakteri membelah diri, profag ikut membelah sehingga menghasilkan bakteri-bakteri yang mengandung profag. Nah, selanjutnya tahap sintesis. Secara alami,
atau pada keadaan tertentu, asam nukleat virus dapat memisahkan diri dari asam nukleat bakteri, kemudian menyebabkan lisis. Selanjutnya, asam nukleat virus akan membentuk partikel-partikel virus yang baru. Tahap berikutnya apa? Yaitu tahap perakitan. Tahap perakitan yaitu virus itu dibentuk menjadi, kalau tadi bagian-bagiannya sekarang sudah menjadi virus yang baru. Jadi hampir sama dengan yang siklus litik. Yang terakhir yaitu adalah lisis. Setelah terbentuk virus baru, sel bakteri akan melepaskan virus-virus baru untuk menginfeksi bakteri lain. Nah, jadi kalau kamu lihat yang membedakan di sini ada dua, yaitu tahap penggabungan dan pembelahan. Jadi kalau daur litik itu ada 5 tahapan, kalau daur lisogenik itu ada 7 tahapan. Sekarang peranan virus bagi kehidupan. Hampir sebagian besar virus merugikan manusia karena merupakan parasit. Namun, ada juga beberapa virus yang menguntungkan bagi kehidupan. Ya, contohnya apa yang menguntungkan? Yaitu virus yang digunakan untuk memproduksi interferon. Interferon merupakan protein kecil yang dihasilkan oleh sel normal sebagai respon terhadap infeksi virus. Interferon berfungsi untuk mencegah replikasi virus di dalam sel hospes. Yang kedua adalah Profek yang dapat digunakan untuk mengubah fenotip bakteri sehingga bermanfaat bagi bidang kedokteran. Mungkin kamu bisa membaca lagi. Nah, di sini juga ada virus digunakan untuk pembuatan vaksin. Vaksin apa saja? Di sini misalnya vaksin Sabin dan vaksin SARS yang digunakan untuk mencegah poliomyelitis. Terus vaksin Pasteur, vaksin Jenner. Nah, ini untuk mencegah penyakit cacar. Nah, sedangkan virus yang merugikan itu banyak sekali. Contohnya misalnya yang menyerang pada tumbuhan, yaitu mosaik atau TMV tadi. Biasanya menyerang pada tanaman tembakau. Terus pada hewan, misalnya NCD. Nah, kalau hewan itu adalah tetelo. Ya, tetelo itu yang diserang adalah bagian saraf ternak unggas. FMD yaitu foot and mouth disease, itu menyerang pada kuku dan mulut hewan ternak seperti kerbau, sapi, domba, dan kuda. Terus lagi ada cacar pada sapi. Nah, virus yang menyerang manusia apa saja? Banyak, yaitu ada flu, cacar, polio, hepatitis, rabies, demam berdarah, AIDS, Ebola, SARS. Yang terbaru yang menghebohkan dunia yaitu COVID-19. Tentunya Purvi juga minta tolong kalian untuk selalu menjaga atau mematuhi protokoler kesehatan dalam melakukan suatu tindakan, karena sampai saat ini vaksin untuk mencegah terjadinya virus COVID-19 ini belum juga ditemukan. Mudah-mudahan segera ditemukan dan kita bisa melakukan pembelajaran secara luring atau di luar daring, atau pelajaran secara tatap muka secara langsung. Ya, oke, sampai di sini dulu untuk pendalaman materi kelas 12 yang pokok bahasanya adalah virus. Sampai ketemu kembali dan salam biologi. Biologi, semangat, cerdas, ceria. Yes, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.